Batas Nagari, tempat berseteru atau bersekutu. Sanak Kasaduanyo. Beberapa waktu terakhir, masyarakat Sumatera Barat kembali diingatkan bahwa persoalan batas nagari ternyata belum benar-benar selesai. Sengketa batas antara Nagari Simawang di Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Bukit Kanduang di Kabupaten Solok sempat menjadi perhatian publik. Perbedaan penafsiran mengenai batas wilayah memunculkan ketegangan di tengah masyarakat. Padahal, di Minangkabau batas nagari bukan sekadar garis di atas peta. Batas menentukan wilayah adat, tanah ulayat, sumber daya, hingga identitas sebuah nagari. Karena itulah, sejak dahulu setiap nagari sangat menjaga batas wilayahnya. Kedudukan nagari sebagai komunitas yang mengatur rumah tangganya sendiri membuat persoalan batas menjadi sangat penting. Bahkan pada masa kerajaan Pagaruyung sekalipun, nagari tetap memiliki otonomi yang kuat, sehingga sengketa mengenai batas wilayah telah dikenal sejak masa lampau. Lalu, bagaimana orang Minangkabau dahulu menyelesaikan persoalan batas nagari? Apakah selalu berakhir dengan pertikaian? Atau justru ada cara lain yang lebih menarik? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Perang antar nagari sudah biasa terjadi di masa lalu. Kalau ada sengketa di batas nagari, biasanya Rajo Pagaruyung turun tangan menjadi penengah. Sang Rajo atau utusan Rajo akan berdiri di tengah-tengah tanah sengketa. Lalu, lahan yang diperselisihkan itu dijadikan tanah Rajo sebagai jalan damai, agar tidak menjadi milik salah satu nagari. Namun, persoalan batas nagari memang tak pernah benar-benar hilang. Selain konflik Simawang dan Bukit Kanduang yang baru-baru ini menjadi perhatian masyarakat, pada tahun 2008 juga pernah terjadi sengketa antara Nagari Saniang Baka di Kecamatan Sapuluh Koto Singkarak dengan Nagari Muaru Pingai di Kecamatan Junjung Sirih. Konflik tersebut bahkan menimbulkan kerugian harta benda dan korban luka-luka. Lalu, apakah batas nagari memang selalu identik dengan pertikaian? Ternyata tidak sanak. Nah, kali ini kita tidak akan membahas soal konflik sanak. Sebaliknya, kita akan melihat sisi lain. Ketika batas nagari justru jadi tempat bersekutu, bekerja sama, dan tumbuh bersama. Beberapa contohnya menarik sekali. Berlokasi di batas Nagari Kotonan Godang dan Nagari Kotonan Ompe. Pasar ini awalnya dibangun oleh 50 nagari yang tergabung dalam wilayah Onder Afdeling Payakumbuh pada masa kolonial Belanda. Di pasar ini, dulu berdiri 13 rumah angkulareh dan 1 rumah gadang Gonjong Limo yang kini menjadi ikon khas bagi masyarakat Luhak 50 Koto, walaupun bangunan rumah gadang bergonjong 5 itu sudah tidak ada lagi. Pasar Nagari Pitalah dan Bungo Tanjuang dibangun di batas Nagari Pitalah dan Nagari Bungo Tanjuang. Nama Pitalah Bungo Tanjuang itu sendiri juga sering disingkat menjadi akronim Pita Bunga. Uniknya lagi, rel kereta api melintas di tengah pasar. Bayangkan, saat hari pasar, kereta api bisa lewat di tengah keramaian. Tak hanya itu, di sisi utara berdiri kantor wali Nagari Pitalah, sementara di sisi selatan ada kantor wali Nagari Bungo Tanjuang. Pasar ini dulunya dikenal sebagai Pasar Serikat Nagari Pasir Talang dan Koto Baru. Dibangun tepat di batas nagari. Kawasan pasar ini dulunya juga menjadi pusat pemerintahan Onder Afdeling Muara Labuh pada masa Belanda. Karena lahannya sempit dan tidak bisa diperluas, pasar baru kemudian dibangun ke arah Nagari Pasir Talang. Sementara pasar lama kini berubah fungsi menjadi Taman Kota Muara Labuh. Warga Nagari Kamanghilia dan Nagari Mage juga membangun pasar bersama di batas nagari. Pasar ini dikenal dengan nama Pakan Salasa karena hari pasarnya jatuh setiap hari Selasa. Dua nagari yang dulunya pernah jadi satu, Nagari Lawang dan Nagari Tigobalai, juga punya pasar serikat di batas nagari mereka. Orang Lawang menyebutnya Pasar Lawang,
Sedangkan orang Tigobalai menyebutnya Pakan Sinayan karena hari pasarnya Senin. Namun pasar ini juga bisa dikenali sebagai Pasar Lawang Tigobalai. Masih di Lawang dan Tigobalai, ada satu hal unik lagi Sanak. Kedua nagari ini membangun satu kantor wali nagari bersama di batas wilayahnya. Satu gedung digunakan oleh dua wali nagari sekaligus. Kalau Sanak masuk dari arah timur, tulisannya Nagari Tigobalai. Tapi kalau masuk dari arah barat, tulisannya Nagari Lawang. Unik kan? Nah, dari cerita-cerita tadi, bisa kita lihat, batas nagari tidak selalu jadi tempat berseteru. Justru, banyak juga yang menjadikannya tempat bersekutu dan membangun bersama. Begitulah kekayaan nilai kebersamaan dalam budaya Minangkabau, di mana batas bukan untuk memisahkan, tapi untuk menghubungkan, tempat untuk saling mengikat. Kalau Sanak tertarik dengan pembahasan sejarah nagari dan kota-kota lainnya terkhusus di Sumatera Barat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik seputaran sejarah, administrasi, dan kebudayaan lokal lainnya. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.